Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Pedang Samudra. Kali ini saya akan membuat video untuk menanggapi video orang-orang Muslim yang hari ini sering berdebat dengan orang-orang Kristen, yaitu diantaranya Bang Juma, ada Nandar, ada Donitan, Zakir Naik, kemudian Ustadz Felix Xiao, kemudian ada lagi sekarang itu seorang cewek, Jesslyn. Jadi kali ini saya akan memberikan masukan ataupun tanggapan atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi sebenarnya agama Islam itu adalah agama yang damai, agama yang tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada siapapun. Hanya saja di dalam ajaran Islam kami disuruh mencintai 3 persaudaraan. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah insaniyah, yang ketiga ukhuwah watoniyah. Ada 3 persaudaraan yang harus kami lakukan. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, yaitu bersaudara sesama muslim. Jadi kami sesama muslim wajib menyatakan bersaudara. Yang kedua ukhuwah insaniyah, artinya bersaudara sesama manusia. Karena sesuai firman Allah di dalam Al-Quran yang menyatakan sesungguhnya manusia itu umat yang satu. Diciptakan ia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, agar saling mengenal, bukan saling bermusuhan. Jadi karena tali persaudaraan inilah yang mendorong Bang Juma, Nandar, Donitan, Zakir Naik, Jesslyn, Felix Xiao, semua para mu'alaf yang lainnya yang akhirnya sekarang sering berdakwah untuk menyadarkan umat Kristen itu, karena ada nilai unsur kemanusiaan kami, unsur persaudaraan kami kepada setiap manusia. Nah, landasannya apa? Landasannya sederhana. Di dalam beragama Islam itu yang paling poin penting komitmennya adalah syahadat. Apa isi syahadat? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan, tiada ilah selain daripada Allah, dan Muhammad itu adalah Rasul Allah. Mengapa di sini menjadi kunci dari beragama Islam? Karena tidak ada boleh Tuhan, tidak boleh ilah selain pada Allah. Nah, hari ini umat Kristen menyatakan dua Tuhan. Ada Allah, ada Yesus. Nah, disinilah yang akhirnya yang mendorong Bang Juma, Nandar, dan kawan-kawan untuk menyadarkan kawan-kawan yang Kristen. Sejujurnya Bang Juma, Nandar, dan lain-lain tidak pernah menghina agama orang lain, dan tidak pernah menghina Nabi Isa, tidak pernah menghina umat Kristen. Yang dilakukan oleh mereka tidak lain adalah agar kalian sadar bahwa ada firman Allah di dalam hadits qudsi yang menyatakan, wahai anak cucu Adam, seandainya engkau berbuat dosa hingga dosamu itu memenuhi dunia ini, artinya dosanya sangat banyak sekali sehingga penuh dunia ini dengan dosanya. Kemudian kata Allah, kemudian kau bertobat dan mohon ampun kepadaku, maka aku akan datang dengan membawa ampunan kepadamu sebesar bola dunia ini. Artinya sebesar apapun dosa manusia itu akan diampunkan oleh Allah jika dia mau bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Tapi hanya satu kata Allah, jika
jangan kau syirik kepadaku, jangan kau menduakanku, kata Allah. Maka hanya dosa syirik, dosa yang menduakan Allah yang tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini, inilah jika orang Kristen sampai hari ini telah turun Al-Qur'an yang menyatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain daripada Allah, masih dia mentuhankan selain daripada Allah, artinya kalian akan terjebak kepada dosa syirik, dosa yang tidak akan diampunkan oleh Allah. Disinilah yang harus dicamkan benar-benar. Lihat benar-benar, buka akal pikiran. Apakah benar Al-Quran ini datangnya dari Allah? Apakah Quran ini benar-benar isinya firman Allah? Dipelajari benar-benar Al-Quran itu. Sekarang yang kesalahan orang Kristen ketika dia membuka Quran, dia tidak ingin belajar, tapi dia ingin cari kelemahannya apa yang dapat dia pelintir-pelintir agar dapat hari ini dapat dia menyesatkan orang umat Islam itu. Itulah kesalahannya. Di antaranya Saifuddin Ibrahim, kemudian sekarang ada lagi Agatha itu. Waduh, itu sok tahu sekali. Dia seakan-akan udah paham Injil, udah paham Quran, dia sebebas-bebas otaknya memikirkan itu dan dia cerna, dia tafsirkan sendiri. Al-Quran tidak bisa ditafsirkan oleh siapapun, karena isi daripada Al-Quran adalah firman Allah. Firman Allah artinya hanya Allah lah yang tahu apa yang hendak dia maksud. Karena Allah menitipkan firman-Nya melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, maka yang tahu isi daripada perkara itu hanyalah Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, setiap firman tidak bisa diterjemahkan oleh manusia satupun, tak boleh. Masa kita bisa menafsirkan keinginan Tuhan? Berarti kita Tuhan juga bisa menafsirkan pikiran Tuhan. Untuk pikiran saya saja atau pikiran Bang Juma saja, kalau Bang Juma berpendapat, siapa yang bisa menafsirkannya? Hanya Bang Juma sendiri yang tahu apa yang dimaksud oleh Bang Juma. Jadi begitu juga firman Allah. Tidak ada bisa satupun yang tahu keinginan Allah. Misalnya Allah mengatakan, Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Emang kita sekarang bisa langsung menafsirkan siapa orang kafir itu? Tentu kita harus bertanya kepada Allah, siapakah wahai yang orang kafir itu, wahai Allah, yang kau maksud? Karena kita tidak bisa berhubungan dengan Allah, tidak dapat menjumpai Allah, maka bertanyalah kepada Rasul saat itu, para sahabat, wahai Rasulullah, apa makna dan maksud dari firman Allah ini? Maka bersabdalah Nabi. Jadi perkataan Nabi itu dikatakan sabda, bersabdalah Nabi, dijelaskan oleh Nabi. Nabilah yang tahu menguraikan barang itu. Nah, akhirnya adalah perawi yang mendengarkan Nabi menjelaskan itu. Dicatatlah dalam hadis Bukhari, hadis Muslim, dan Ibnu Majah, dan segala macam. Jadi kami, Al-Quran itu semata-mata perkataan Tuhan yang disampaikan oleh lisannya Nabi, kemudian didengar oleh sahabat, dicatat sampai sekarang. Itulah yang kami akhirnya, kalau sekali kami menerjemahkannya hari ini, kami pun menafsirkannya, itu tafsir bukan dari pikiran otak kami. Tidak boleh perkataan Tuhan kita terjemahkan sendiri. Nah, kalau Injil hari ini, Bible bukan Injil ya, Bible yang udah terjemahan itu hari ini, dia bebas menerjemahkannya masing-masing dengan pikirannya masing-masing. Bagaimana cara beragama begitu? Ini sangat keliru. Seharusnya macam Nikana, macam Agatha itu, pergi dulu dia ke orang yang sekolah teologi, ataupun ada pastor, ada pendeta, diskusi dulu. Ini bagaimana maksudnya. Nah, kalau kau mau belajar Al-Quran, datang dulu kepada alim ulama, datang ke ahli kitab Al-Quran, tanya apa maksud firman ini, apa maksud hadis ini, baru kau bisa berpendapat. Jangan kau baca Quran, kau potong-potong ayatnya, kau terjemahkan sendiri. Jadi sangat-sangat keliru. Nah, jadi ada satu hal lagi yang saya mau ingatkan. Mengapa Yesus atau Nabi Isa itu mengajarkan pembukaan doanya itu dengan tanda salib? Coba Anda cerna ya, atas nama